Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaisha Tuzara Riyandi dengan NIM 20230080579. Saya dari kelas MN23O. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran retail yang merupakan salah satu konsep yang penting banget dalam dunia bisnis modern. Biar pembahasannya lebih hidup, di sini saya nggak cuman ngebahas teori aja, tapi juga mau nyontohin lewat salah satu brand Indonesia yang cukup sukses, yaitu brand Ager. Salah satu brand outdoor yang pasti teman-teman juga udah sering lihat. Tujuan presentasi ini bukan cuman biar tahu teorinya aja, tapi gimana kita bisa ngeimplementasiin konsep dari materi ke dunia nyata. Jadi nanti kita bakal lihat contoh, lanjut ke penjelasan teori, dan balik lagi ke prakteknya. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan. Industri retail berkembang semakin cepat, persaingannya juga semakin kuat, dan strategi retail sangat penting untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Kalau kita lihat sesuai kondisi sekarang, industri retail tuh berkembang sangat cepat ya. Dulu mungkin kita cuma lihat ada toko-toko biasa, yang sampai sekarang tuh kayak udah ada minimarket, supermarket, toko khusus, sampai ada toko online juga, yang bikin kita tuh makin gampang buat ngeakses toko tersebut. Karena pasar yang makin rame, mungkin jadi brand tuh jadi punya strategi yang jelas. Kalau nggak punya strategi, mereka mungkin bisa kalah saing cuma dalam hitungan bulan, minggu, bahkan per hari mungkin ya. Jadi mungkin hari ini, besok tuh ada saingan baru lagi. Nah, strategi retail itu penting karena bukan cuma soal jualan barang aja, tapi gimana sih cara kita bikin biar pelanggannya makin tertarik, nyaman, dan mau balik lagi ke toko kita. Jadi bukan sekadar transaksi aja. Jadi membangun hubungan buat jangka panjang juga. Kemudian selanjutnya ada tujuan strategi retail. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan target, yang kedua menciptakan keunggulan bersaing, yang ketiga membangun loyalitas konsumen. Jadi tujuan strategi retail itu sebenarnya sederhana ya teman-teman. Yang pertama itu memastikan bahwa apa yang dijual itu emang sesuai sama apa yang dibutuhin sama target pasar kita. Yang kedua itu menciptakan suatu yang bikin toko tersebut unggul dibanding pesaing. Dan yang paling penting itu ada menjaga supaya konsumen setia dan mau belanja lagi. Karena mertahanin pelanggan itu lebih mudah dibanding kita harus mencari pelanggan baru lagi. Selanjutnya ada komponen utama strategi retail. Ada 3 komponen. Ini bisa dibilang fondasi dari dari strategi retail. Yang pertama itu ada target market. Nah, itu tuh buat nentuin siapa sih yang bakal jadi sasaran utama toko kita. Nah, yang kedua itu ada retail format. Retail format ini tuh buat nentuin kalau toko itu bentuknya bakal kayak gimana, kayak minimarket kah atau specialist store kah. Terus ada keunggulan bersaing berkelanjutan. Nah, ini tuh buat nentuin hal unik apa yang bisa bikin toko itu beda dari dan bisa ditiru sama toko-toko lain. Jadi kayak ada ciri khas, jadi ciri khasnya tersendiri gitu dari toko itu. Nah, kalau dari tiga hal ini tuh udah selaras, strategi retailnya bisa jalan lebih konsisten dan lebih efektif lagi. Selanjutnya ada target market. Nah, yang pertama itu berdasarkan demografi, yang kedua berdasarkan gaya hidup, yang ketiga berdasarkan perilaku belanja. Target market itu ibarat siapa sih yang mau kita ajak ngobrol. Nah, kalau target marketnya mahasiswa, pasti promonya tuh beda sama yang targetnya buat keluarga. Contoh gampangnya kayak Ejer ini. Ini target tuh buat anak-anak muda yang especially suka kayak berkegiatan outdoor gitu, kayak suka muncak, naik gunung, atau hiking. Nah, salah nentuin target market bisa bikin strategi kita tuh malah salah arah dan promosinya malah jadi nggak efektif. Nah, selanjutnya ada retail format. Retail format ini tuh ada yang pertama minimarket, yang kedua supermarket, yang ketiga department store, dan yang keempat ada specialist store. Nah, retail format itu bentuknya kayak toko. Seperti apa sih toko itu? Kayak Eger. Eger itu kan masuknya toko yang formatnya tuh specialist store, karena dia itu kan fokusnya ke produk-produk outdoor. Nah, format itu penting karena bisa buat nentuin gimana sih suasana toko dan tata letak itu bakal kayak gimana, kayak target siapa yang mau datenginnya. Selanjutnya ada keunggulan bersaing berkelanjutan.
Yang pertama ada nilai unik, yang kedua tidak mudah ditiru, dan yang ketiga dukung strategi jangka panjang. Keunggulan bersaing itu salah satu yang bikin toko itu benar-benar spesial dan paling penting tuh biar susah ditiru sama toko-toko lain. Contohnya kayak konsistensi kualitas, kayak Ejer itu kan punya mereka tuh punya hal yang bikin pelanggan tuh udah susah percaya gitu, udah percaya sama Ejer. Keunggulan itu harus dijaga karena bisa berkelanjutan. Selanjutnya ada bauran retail atau retail mix. Retail mix itu ada 7 elemen. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam presentation, dan yang ketujuh ada service. Nah, retail mix itu kayak bumbu-bumbunya retail gitu. Jadi setiap elemen-elemennya itu punya peran masing-masing, dan kalau digabungin hasilnya bisa jadi bikin menarik buat pelanggan. Nah, setiap toko tuh punya racikan-racikan retail mixnya sendiri. Misalnya kayak Ejer tuh kan fokus ke presentasi toko yang natural, kayak kualitas produknya sama pelayanan staffnya. Sementara kayak Alfamart itu fokusnya ke harga, promosi, sama lokasi. Oke. Yang pertama kan tadi ada produk tuh. Produk tuh inti dari bisnis retail, kayak konsumen tuh bakal datang karena mereka tuh butuh sama produk itu. Terus produk tuh kan yang lengkap bisa ngasih kesan kalau toko-toko itu profesional dan bisa dipercaya. Di retail tuh kan bukan cuma kualitas barang yang penting, tapi variasi sama kelengkapan juga sama-sama penting. Yang kedua ada tadi harga. Strategi harga itu bisa nentuin citra toko. Kalau harganya murah, konsumennya pasti mikir kayak, oh ini tempatnya murah dan meriah gitu. Jadi sebaliknya kalau harganya premium, kayak konsumen tuh jadi tahu juga kayak kualitasnya pasti lebih bagus. Nah, kalau Ejer itu kan main harga, jadi harganya tuh menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka tuh kayak ngejual value dari barang-barang yang mereka jual, dari produk yang mereka jual. Kayak produk-produk mereka tuh daya tahan produknya tuh bagus, desainnya juga meskipun minimalis kayak elegan gitu desainnya. Lebih ke brand image juga, sama pengalaman-pengalaman dari Ejer tersendiri. Terus selanjutnya ada lokasi, yang ketiga lokasi. Lokasi itu nentuin seberapa banyak sih orang yang kemungkinan masuk ke toko kita. Kalau letaknya strategis kayak di mall besar atau di jalan-jalan utama yang banyak dilewatin, mungkin pelanggan juga pasti bakal lebih mudah buat datang ke tempat kita, ke toko kita. Ini alasan kayak Ejer tuh banyak ada di toko-toko besar atau di toko besar itu di mall atau di pusat kota, soalnya biar bisa menjangkau banyak konsumen. Selanjutnya ada promosi. Promosi itu kayak cara toko buat ngenalin diri ke publik, kayak gimana sih brandingnya. Kan kalau promosi itu bukan cuman diskon-diskon gitu aja, tapi bisa juga lewat iklan, event, atau kerjasama sama komunitas-komunitas. Jadi bisa dikenal lebih luas juga kan. Kayak kebetulan kayak Ejer tuh sering ada bikin event adventure gitu, atau workshop outdoor dan aktivitas komunitas gitu. Jadi ini tuh salah satu alasan kenapa Ejer tuh bedanya tuh lebih hidup gitu, karena mereka tuh sering bikin event-event adventure gitu. Nah, selanjutnya ada personalia. Personalia tuh people atau SDM itu penting banget, apalagi kayak karyawan. Soalnya kan karyawan tuh bisa dibilang wajah toko. Bayangin aja kayak kalau misalnya kita masuk ke toko tapi pegawainya tuh jutek atau nggak ngerti sama produk yang mau kita beli. Jadi bikin kita tuh ilfeel gitu sama karyawannya. Nah, itu kenapa banyak retail kayak Starbucks atau Ejer juga ngasih kayak pelatihan khusus dulu buat karyawannya, biar mereka tuh paham dulu sama produk yang mau mereka jualin, yang mau mereka pasarin. Selanjutnya ada presentasi. Presentasi toko itu bisa dari suasana, tata letak barang, pencahayaan toko, warna, sampai musik juga itu nentuin juga. Tujuannya kenapa? Buat bikin pelanggan ngerasa nyaman di toko. Kayak Ejer kan terkenal sama layoutnya yang rapi, bersih, jadi pelanggan tuh gampang gitu buat nyari barang-barang gitu. Terus selanjutnya ada layanan pelanggan.
Layanan pelanggan itu bisa termasuk retur barang, garansi, membership atau ya yang lainnya gitu. Layanan yang baik juga kan bikin konsumen lebih nyaman dan mungkin jadi customer loyal gitu. Misalnya kayak Ejer tuh punya program komunitas Ejer Adventure Club. Oke, next ada strategi pertumbuhan retail. Retail juga bisa berkembang lewat beberapa cara. Yang pertama itu ada buka cabang baru, yang kedua masuk ke toko kota atau segmen baru, yang ketiga membuat format toko baru, dan yang keempat ada diversifikasi produk. Nah, Ejar sendiri itu berkembang lewat ekspansi kota dan penguatan e-commerce karena Ejar kan udah ada di beberapa kota besar. Selanjutnya ada profil Ejer. Ejer ini salah satu brand lokal Indonesia yang benar-benar memahami target pasarnya, pecinta alam, pendaki, dan penggemar aktivis outdoor. Ejer mempromosikan dirinya tuh bukan cuma menjual tas, tapi menjual lifestyle petualangan. Selanjutnya ada retail mix Ejer. Ejer nih berhasil karena retail mix mereka sangat konsisten, produknya berkualitas, harganya pas sama value-nya, lokasinya strategis, promosinya kuat di komunitas, karena mereka kan punya komunitas juga. Terus pegawainya ramah dan paham produk, presentasi toko natural dan keren, dan layanannya juga lengkap, termasuk komunitas online-nya. Makanya Ejer dianggap brand outdoor yang paling kuat di Indonesia, brand lokal yang paling kuat. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan yang bisa kita lihat bahwa strategi retail tuh bukan cuman soal jualan barang aja, tapi soal gimana sih kita memahamin konsumen dan nyiptain pengalaman buat konsumen berbelanja. Kayak Ejer kan jadi contoh sukses karena mereka tuh konsisten dan ngerti target pasar mereka. Terus mereka juga punya citra yang kuat, kayak brandingnya kuat, dan benar-benar ngebangun hubungan emosional sama konsumennya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.